Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anas Arifin. Saya adalah dosen di program studi Teknik Mesin pada Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Aditama Surabaya atau biasa disebut dengan ITADS. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait tugas PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk keperluan Serdos. Untuk mata kuliah yang saya gunakan adalah mata kuliah di sistem kontrol. Oke, baik. Yang pertama adalah identitas mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bernama mata kuliah sistem kontrol dengan kode 16025-304 di SKS sebesar 2, kemudian semester yang bisa diambil adalah di semester 5. Untuk mata kuliah prasyarat yang diperlukan untuk mengambil mata kuliah ini adalah yang pertama program komputer dan yang kedua adalah dinamika teknik. Kemudian untuk dosen pengampunya adalah saya di Ahmad Anas Arifin. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini secara umum, mata kuliah ini berisi tentang sistem kendali kestabilan dan analisa respon dari pengendalian suatu sistem dan membuat sintesa sistem kontrol. Oke, kita lanjutkan pada capaian pembelajaran mata kuliah. Secara umum ya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami sistem pengaturan atau sistem kontrol, kemudian membuat dan menganalisa sistem pengaturan pada kasus model fisik secara tepat dan sesuai. Kemudian sub CPMK-nya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari sistem kontrol dan perkembangannya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pemodelan dalam domain frekuensi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pemodelan dalam domain waktu. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa respon waktu suatu sistem ya. Kemudian memperbaiki respon waktunya. Kemudian mahasiswa mampu menyederhanakan multiple system. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa kesalahan sistem pada keadaan tune-up atau steady state. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan digital sistem kontrol. Nanti kita akan gunakan bantuan software untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kompleks. Kemudian referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah ini referensi utama, yaitu Control System Engineering oleh Norman S. Nisse pada tahun 2019. Ini merupakan edisi ke-7. Kemudian jika diperlukan, kita akan gunakan juga referensi pendukung, yaitu Modern Control Engineering oleh Katsuhiko Okata. Kemudian berikut adalah rencana pembelajaran mata kuliah. Jadi akan kita bagi per minggunya seperti itu ya. Insya Allah kita akan laksanakan mata kuliah ini selama 16 minggu ke depan. Kemudian dari 16 minggu itu ada 2 minggu yang akan kita gunakan, 1 minggu di UTS ya, yaitu tepatnya pada minggu ke-8. Kemudian untuk UAS atau ujian akhir semesternya nanti di minggu ke-16. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan di minggu pertama hingga minggu kedua, tentu saja kita akan awali dengan kontrak kuliah seperti itu ya. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan bagian-bagian dari sistem kontrol dan perkembangannya. Jadi materi pokoknya nanti berfokus pada tinjauan dari sistem kontrol tersebut. Kemudian diharapkan nanti di akhir kelas atau akhir sesi ada tugas mengenai membuat blok diagram sederhana. Kemudian di minggu ketiga dan minggu keempat nanti materinya akan berfokus pada pemodelan dalam domain frekuensi. Kemudian materi pokoknya adalah transfer function. Bagaimana seorang mahasiswa nanti dapat
mentransformasikan ya dari model fisik menjadi sebuah transfer function untuk dicek ya, kemudian kestabilannya, kemudian dihitung responnya dan lain sebagainya. Kemudian pemodelan dalam domain frekuensi. Nah, kemudian di minggu ke-5 hingga ke-7, ini artinya kita butuh waktu 3 minggu ya, tentang domain waktu. Jadi pemodelan dalam domain waktu. Untuk materi pokoknya, yang pertama adalah persamaan state space ya. Jadi pendekatan yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan persamaan state space. Dari state space ini nanti bisa juga untuk dicari gitu ya transfer functionnya. Kemudian bisa juga dicari observability-nya dan lain sebagainya. Menggunakan matriks A, B, C, D. Kemudian pemodelan dengan menggunakan state space ini ya. Jadi pemodelannya karena memang dibutuhkan pemahaman yang cukup mendalam, maka untuk materi yang ketiga ini kita membutuhkan waktu hingga ke minggu ke-7 ya. Jadi minggu ke-5 hingga ke minggu ke-7. Lalu di minggu ke-8 kita ada ujian tengah semester ya di UTS. Kemudian di minggu ke-9 itu kita akan berfokus ya pada menganalisa respon waktu ya dari sebuah sistem. Kemudian kita akan coba untuk memperbaiki respon waktunya. Jadi materi pokoknya nanti adalah di analisa respon waktu dengan first order, kemudian ada juga dengan second order. Kemudian di minggu ke-10 nanti kita akan mencoba menyederhanakan sebuah sistem yang kompleks ya, multiple system. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk mereduksi multiple system agar lebih mudah mendapatkan transfer functionnya. Kemudian minggu ke-11 kita akan menganalisa tentang error pada sistem steady state. Jadi analisa error atau analisa kesalahan pada keadaan tuna atau steady state. Kemudian di minggu ke-12 hingga ke-14 ya, ini butuh waktu 3 minggu. Nanti diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik root locus dan respon frekuensi. Harapannya adalah untuk mengetahui kestabilan dari sebuah sistem, apakah dia asymptotically stable, apakah dia marginally stable, atau bahkan unstable. Nanti kita akan gunakan juga teknik root locus gitu. Kemudian yang ke-15, di minggu ke-15 nanti kita akan coba aplikasikan dalam digital system control. Artinya perhitungan-perhitungan kita sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya ya di steady state kemudian transfer function kita akan coba plotting menggunakan software. Untuk software yang kita gunakan di sini adalah MATLAB. Jika saudara mahasiswa nanti tidak bisa menggunakan MATLAB, bisa juga menggunakan browser ya. Jadi ini open source, bisa menggunakan Wolfram Alpha untuk menggambar root locus dan analisa kestabilannya. Oke, baik untuk di minggu ke-16-nya, kemudian kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Berikut adalah jadwal perkuliahan dan data dosen pada mata kuliah sistem kontrol ini. Saudara mahasiswa, nanti kita akan bertemu setiap hari Senin ya di pukul 18.00 hingga 19.40 di kelas V. Mohon dipastikan agar tidak salah kelas. Kemudian nama dosennya adalah saya sendiri, Ahmad Anas Arifin. Bagi saudara mahasiswa yang berkeinginan untuk menghubungi saya untuk menanyakan terkait tugas, kemudian terkait kontrak kuliah, materi dan lain sebagainya bisa menghubungi saya melalui dua cara. Yang pertama adalah bisa menghubungi di handphone saya melalui WhatsApp di 0831 107 75666 atau bisa juga di email yang sudah tertera di layar saudara sekalian. Kemudian aturan perkuliahan. Jadi aturan perkuliahan yang pertama adalah mahasiswa diharapkan kuliah minimum di 75% dari total pertemuan
Ini digunakan untuk persyaratan mengikuti ujian. Apabila kurang dari 75%, maka mohon maaf masih belum bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian. Kemudian perkuliahan akan dilaksanakan secara daring, maksimal keterlambatan adalah 15 menit karena ini adalah kelas malam ya, sehingga kebanyakan dari teman-teman mahasiswa adalah pekerja gitu ya. Jadi perkuliahan ini nanti akan kita laksanakan secara daring. Kemudian jika mahasiswa izin gitu ya, mungkin ada keperluan di kantor atau keperluan sakit dan sebagainya, silakan izin dengan menghubungi saya 1 hari sebelum perkuliahan. Kemudian proporsi penilaiannya adalah yang pertama di kuis itu ada 30%, kemudian tugas ada 30%, kemudian UTS dan UAS nanti di 30% juga, kemudian kehadirannya di 10%. Mungkin ada teman-teman mahasiswa atau saudara mahasiswa yang mempertanyakan terkait aturan perkuliahan ini bisa menghubungi saya melalui kontak yang sudah tersedia di sebelumnya. Demikian, terima kasih terkait identitas mata kuliah hingga ke aturan perkuliahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh dari perkuliahan sistem kontrol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah ya sehat. Semoga dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap tetap diberikan kesehatan ya, agar kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Ini kira-kira suara saya bisa terdengar dengan jelas atau ada noise-nya kira-kira? Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Jelas ya, oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang kita sudah sepakati pada kontrak kuliah sebelumnya, materi pada pertemuan kali ini adalah berkaitan tentang penjelasan sistem kontrol dan perkembangannya. Jadi setelah teman-teman nanti akan menyelesaikan perkuliahan pada hari ini, pada pertemuan kali ini, itu nanti diharapkan teman-teman mampu menjelaskan bagian-bagian dari sistem kontrol dan perkembangannya. Jadi ini adalah materi yang sangat dasar sekali bagi sistem kontrol ya, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang modelisasi sistem fisik menuju ke sistem matematik ya, kemudian menuju ke transfer function. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, bedanya apa aja sih di sistem kontrol, terus bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, Pak, siap. Oke, kira-kira layar saya sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, sudah, Pak. Oke, dari kontrak kuliah yang sudah kita bahas sebelumnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah menerima semua ya? Sudah ready semua ya? Iya, Pak. Sudah jelas, sudah ready, sip. Sip, oke. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar semua materi yang akan diterima pada hari ini bisa diserap dengan semaksimal mungkin dan ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik, berdoa dapat diakhiri. Kita mulai. Jadi untuk bab 1 di sistem kontrol, itu kita akan membahas terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol? Kemudian bagian-bagian apa sih dalam sistem kontrol itu? Jadi ini ada sebuah ilustrasi, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau kita definisikan secara sederhana, sistem kontrol itu adalah mekanisme untuk memodifikasi state dari sebuah sistem. Nah, sistem itu apa, kemudian input itu apa, output itu apa, itu ada ilustrasi di sini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita pernah naik motor ya ke suatu tempat itu, misalkan dari Surabaya ke Mojokerto misalkan ya, agar motor tadi bisa berjalan, tentu saja kita harus memberikan input kepada motor atau sepeda motor tersebut. Inputnya tentu saja adalah dengan memutar gas kita atau memutar pedal gas kita ya. Nah, setelah itu dalam sistem ini kita bisa ibaratkan dalam sebuah black box ya.
black box gitu ya. Di dalamnya itu tentu aja ada komponen-komponen engine ya, dari kita membuka throttle kemudian sampai throttle itu nanti akan memasukkan udara banyak gitu ya, akhirnya kerja engine menjadi lebih keras sehingga putaran atau RPM-nya juga naik. Kemudian setelah itu sistem berjalan ya, kita dapat outputnya apa kira-kira? Outputnya 100 km per jam. Jadi outputnya adalah motornya berjalan. Gitu ya. Jadi inputnya adalah kita putar gas, sistemnya bekerja, kemudian outputnya adalah tujuan kita tadi. Kita nggak boleh apa namanya, lepas dari tujuan kita ya. Tujuan kita adalah untuk menggerakkan sepeda motornya tadi. Nah, secara sederhana lagi, teori kontrol ya, atau kontrol teori itu adalah strategi untuk memilih input yang sesuai dengan output yang diinginkan. Jadi output yang diinginkan ini kan bermacam-macam. Contoh misalkan, saya pengen outputnya itu 100 km per jam. Akhirnya gas tadi kita putar penuh misalkan. Atau kalau misalkan kita mau separuhnya 50 km per jam ya, ini kan 100 dibagi 2. Itu berarti artinya input yang kita kasih adalah 50%-nya atau separuhnya. Seperti itu. Ini secara sederhana, bahasa sederhananya. Gitu ya, kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya? Saya rasa cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, nah ini yang penting lagi. Kita tadi sudah membahas masalah sistem kontrol itu apa gitu ya. Kemudian ada dua jenis sistem kontrol yang bisa kita pelajari ya dalam dunia ini ya. Yang pertama tentu saja adalah open loop system. Yang kedua adalah closed loop system. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah bagannya. Ini kita namakan dengan blok diagram. Kalau di open loop system itu kita kasih input, sistemnya jalan, outputnya menghasilkan berapa. Sama kayak tadi sepeda motor ya. Inputnya kita putar gas penuh, sistemnya berjalan, oh ternyata outputnya 100 km per jam. Tapi kalau closed loop itu berbeda. Kalau closed loop contohnya misalkan AC gitu ya. AC itu kan ada sensornya. Jadi kita pertama setting adalah 16 derajat Celcius misalkan. Tapi kan suhu di ruangan aslinya tidak seperti itu. Bisa saja suhu ruangan aslinya adalah 28 atau 30 derajat. Nah, AC tadi akan sensor di AC tadi akan mengirimkan sinyal. Oh, ternyata suhu ruangannya 30. Kita harus turunin. Akhirnya pompanya muter. Pompanya muter, refrigerannya nanti jalan, ya. Refrigerannya jalan nanti akan mendinginkan ruangan. Apakah nanti akan berhenti pompanya? Ya, akan berhenti. Ketika apa? Ketika suhu di dalam ruangan sudah sampai 16 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi, prosesnya akan terus berjalan. Dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Ini berarti dia adaptif ya, dan memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, Pak, Ya. perbedaan mendasar dari open loop system sama closed loop system itu apa, Pak? Perbedaan mendasarnya ya. Ini Ya. pertanyaan dari Mas Ilham. Bagus sekali pertanyaannya ya, terkait open loop dan closed loop system. Sebenarnya ya, kalau kita mau secara frontal ya mengatakan antara open loop system dan closed loop system ini, perbedaannya tentu saja yang pertama adalah harga. Open loop system karena dia tidak perlu sensor, dia tidak perlu controller ya, tidak perlu sistem yang akan memperbaiki dirinya sendiri ya, atau memperbaiki errornya sendiri, maka dia tentu saja lebih murah, open loop system. Nah, kalau closed loop system karena perangkatnya lebih banyak, tentu saja harganya lebih mahal. Selain itu, tentu saja kalau open loop system dia lebih mudah, ya, lebih simple. Kalau closed loop system, dia tentu saja perlu perencanaan yang matang dan sederhana, bedanya itu. Nah, blok diagram di sini secara umum itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah seri, paralel, dan feedback. Kalau seri itu adalah blok diagram yang berurutan seperti ini ya. Nanti proses komputasinya adalah dikalikan. Kalau paralel dia sistemnya seperti ini ya, dan dia ditambahkan. Kalau feedback itu tadi untuk sistem-sistem yang closed loop seperti tadi,
Maka rumusnya adalah Y, ya, Y ini outputnya, itu sama dengan G ini adalah plane yang ada di atas, ya, sistem plane yang ada di atas, dibagi dengan 1 plus GH. H ini adalah faktor revisi dari sensor, kemudian nanti dikembalikan menuju untuk memperbaiki referensinya. Seperti itu. Nah, untuk minggu depan ini ada tugas ya. Tugasnya adalah untuk mencari persamaan dari 3 blok diagram yang ada di soal ini. Nanti teman-teman silakan mengumpulkan tugas di minggu depan dan nanti diupload di Google Classroom yang sudah disediakan ya di kolom assignment. Kemudian untuk hari ini teman-teman silakan mengisi presensi yang sudah ada di Google Classroom juga. Seperti itu ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya, mata kuliah pada hari ini kita sudah belajar tentang blok diagram, kita belajar apa itu kontrol, kemudian bagaimana cara membedakan antara closed loop sama open loop, kemudian sistem kontrol secara umum itu apa sih dan gunanya untuk apa. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup. Cukup jelas ya. Ya. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.